adik-adik di seluruh Indonesia. Di sini Kakak Alisa Turnida akan mendongengkan sebuah judul legenda di Kawah Sikidang di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo. Dahulu kala di daerah tinggi Dieng hiduplah seorang putri cantik jelita nan rupawan yang bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah dikelilingi taman bunga yang indah. Kecantikannya Sinta Dewi yang mengundang decak kagum bagi setiap pangeran yang melihatnya pun tersebar di penjuru daerah. Lantas hal ini membuat banyak pangeran ingin memenangnya untuk dijadikan istri. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil memikat hati sang putri. Konon katanya sang putri meminta persyaratan yang cukup berat untuk disanggupi, yakni mas kawin dalam jumlah yang sangat besar. Suatu hari, ada seorang pangeran yang mendengar kabar akan kecantikan Sinta Dewi. Ia adalah Pangeran Kidang Garungan, seorang pangeran kaya raya dari kerajaan seberang. Meskipun kaya raya, ada yang tidak biasa pada pangeran ini. Ia memiliki tubuh manusia, tapi kepalanya merupakan kepala kijang. Oleh karenanya, ia diberi nama Kidang, yang memiliki arti kijang dalam bahasa Jawa. Sang pangeran merasa bahwa dengan harta kekayaannya, ia dapat memenuhi mas kawin yang diminta oleh sang putri. Maka ia pun mengutus beberapa orang pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi. Sampaikan lamaranku kepada sang putri Sinta Dewi. Katakan kepadanya bahwa aku sanggup memenuhi berapapun mas kawin yang dia minta. Titah Pangeran Kidang kepada para pengawalnya. Baik pangeran, perintah pangeran segera hamba laksanakan, jawab salah seorang utusan seraya berpamitan. Setiba di kediaman putri Sinta Dewi, para utusan Pangeran Kidang Garungan segera menyampaikan lamaran tuan mereka kepada sang putri. Yang mulia, Tuan Putri Sinta Dewi, kami adalah utusan Pangeran Kidang Garungan. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Tuan Putri, kata salah seorang utusan. Hei utusan Pangeran Kidang, berapa banyak mas kawin yang sanggup Tuan bayar untuk melamarku? Tanya Putri Sinta Dewi. Yang mulia Tuan Putri, pangeran kami memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berapapun mas kawin yang Tuan Putri minta, pangeran kami bersedia memenuhinya, jawab utusan itu. Mendengar keterangan itu, Putri Sinta Dewi terdiam sejenak sambil membayangkan wajah Pangeran Kidang Garungan. Dia seorang pangeran yang kaya raya, aku yakin. Pastilah ia juga tampan dan gagah perkasa, pikir Putri Sinta Dewi. Sepertinya pangeranmu memang sangat kaya. Sampaikan kepadanya bahwa aku menerima pinangannya, ucap sang putri. Baiklah Tuan Putri, akan hamba sampaikan kepada beliau. Terima kasih Tuan Putri Sinta Dewi, jawab utusan sang pangeran. Akhirnya para utusan segera kembali untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepada sang pangeran. Alangkah senangnya hati Pangeran Kidang mendengar kabar tersebut. Ia pun segera memerintahkan para pejabat istana
untuk mengadakan persiapan kunjungan ke Istana Putri Sintadewi dalam rangka membahas rencana pernikahannya. Wahai pejabat istana, tolong siapkan segala sesuatunya, termasuk mas kawin yang diminta oleh Putri Sintadewi. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat bersama-sama menuju ke istana sang putri. Perintah Pangeran Kidanggarungan. Dengan perintah dari pangeran, para pejabat dan seluruh isi istana tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ada yang menyiapkan mas kawin berupa emas, intan, dan berlian. Sebagian yang lain sibuk menyiapkan berbagai macam hadiah lainnya untuk sang putri. Sementara itu, beberapa pengawal menyiapkan kuda yang akan dikendarai oleh Pangeran Kidanggarungan. Keesokan harinya, Pangeran Kidanggarungan bersama rombongannya pun berangkat ke istana Putri Sintadewi. Setiba di istana, mereka disambut meriah oleh sang putri dengan aneka hiburan. Namun, ketika bertemu dengan Pangeran Kidanggarungan, sang putri tersentak kaget karena sang pangeran ternyata bukanlah pria tampan seperti yang ada dalam bayangan. Ya Tuhan, tamatlah aku. Ternyata pangeran itu bertubuh manusia, tapi berkepala gila. Ucapan sang putri dalam hatinya. Ia merasa amat kecewa, namun nasi telah menjadi bubur. Sebab ia sudah terlanjur menerima lamaran Pangeran Kidanggarungan. Walaupun sudah berusaha ingin menerimanya, tapi hatinya tetap menolak. Sehingga ia pun berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar pernikahannya dengan pangeran berwajah kijang itu batal. Akhirnya, sebelum pernikahan dilaksanakan, putri memberikan satu syarat yang amat sangat berat kepada Pangeran Kidanggarungan. Ketahuilah pangeran, kami yang tinggal di daerah ini amat kesulitan mendapat air untuk keperluan sehari-hari. Maka itu, Dinda ingin dibuat sebuah sumur yang besar dan dalam. Dinda tidak mau menikah dengan Kanda sebelum sumur itu selesai. Namun, pembuatan sumur itu harus dikerjakan sendiri oleh pangeran sebelum fajar menyingsing. Pinta sang putri. Baiklah Dinda, Kanda siap memenuhi syarat itu, kata Pangeran Kidanggarungan. Dengan syarat yang berat itu, Putri Sintadewi berpikir bahwa sang pangeran tidak mungkin bisa memenuhinya, sehingga mereka pun batal menikah. Namun di luar dugaannya, ternyata Pangeran Kidanggarungan memiliki kesaktian yang tinggi. Pada hari itu juga sang pangeran membuat sumur di sebuah tempat sepi yang telah ditunjuk oleh sang putri. Dengan kesaktiannya, ia menggali tanah itu dengan tangannya sedikit demi sedikit. Sesekali menggunakan tandunya untuk menggali tanah yang keras. Ia bekerja dengan cepat dan tanpa mengenal lelah. Ketika sumur itu hampir selesai, sang putri pun mulai panik. Pangeran Kidanggarungan ternyata sakti. Bagaimana jadinya jika ia benar-benar dapat menyelesaikan sumur itu? Dengan sang putri, tidak, aku tidak mau menikah dengannya. Aku tidak akan membiarkan dia menyelesaikan sumur itu, ucap Putri Sintadewi. Putri Sintadewi pun segera memerintahkan para pengawalnya untuk menimbun sumur itu. Pangeran Kidanggarungan yang berada di dalamnya tidak sadar jika dirinya telah ditipu. Ia baru menyadari hal itu setelah kerukan-kerukan tanah menimpa dirinya. Ia pun berteriak agar sang pangeran, sang putri, berhenti menimbun dirinya di dalam sumur itu. Putri, hentikan, teriaknya.
Semakin keras sang pangeran berteriak, semakin cepat pula para pengawal menimbunnya. Ketika seluruh tubuhnya telah tertimbun tanah, pangeran itu segera mengarahkan kesaktiannya agar bisa keluar. Tak ayal sumur itu meledak sehingga tanah berhamburan keluar. Namun pangeran Kidang Galungan tetap tewas tertimbun tanah di dalam sumur itu. Tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang pangeran bersumpah bahwa seluruh keturunan Sintadewi akan berambut gembel. Sementara itu, sumur yang meledak itu lama-kelamaan jadi kawah yang diberi nama Kawah Sikidang. Jadi adik-adik semua, pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini yaitu kita harus menepati setiap janji yang sudah dibuat, karena setiap orang mengingkari janjinya pasti akan mendapat balasannya. Janganlah membeli kucing dalam karung. Maksudnya yaitu, janganlah kita membeli atau menentukan sesuatu tanpa melihat barangnya terlebih dahulu. Apabila dikaitkan dalam cerita ini, yaitu sebelum menerima lamaran seseorang, sebaiknya kita teliti terlebih dahulu seluk-beluk dia si pelamar itu, dahulu keturunannya, silsilahnya, serta melihat langsung bentuk fisiknya. Jangan hanya melihat dari harta kekayaannya yang ia miliki atau tahta yang ia duduki, sehingga nantinya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Saat ini, Kawah Sikidang Dieng terkenal dengan fenomena kolam kawahnya yang bisa berpindah-pindah. Bahkan terkesan seperti melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain yang terlihat dari letupan lumpur panasnya. Selain itu, ketika memasuki kawasan kawah akan terlihat beberapa lubang besar yang mengeluarkan asap tidak terlalu tebal, yang merupakan kawah utama di masa lalu, sementara kawah utama saat ini berada agak jauh dari pintu masuk, dan di sekitar kawasan ini masih terdapat beberapa kawah kecil yang diperkirakan suatu saat akan menjadi kawah utama, menggantikan kawah utama saat ini. Karena letak kawah utama yang berpindah-pindah, inilah maka kawasan ini diberi nama Sikidang, yang berasal dari kidang atau kijang, yang disamakan dengan sifat kijang yang senang melompat ke sana kemari. Kemudian banyak anak asli Dieng yang memiliki rambut gembel atau gimbal, yang dikaitkan dengan ucapan sumpah yang dikeluarkan oleh Pangeran Kidang Galungan selama ia meninggal. Jadi adik-adik, ketika kalian berkunjung ke sana, kalian akan melihat kawah situ, tepatnya di daerah Wonosobo. Kakak kemarin pun ke sana. Jadi ketika kalian ke sana, menggunakan masker karena kawah tersebut baunya itu seperti agak belerang gitu, jadi agak gak enak, jadi nanti berpengaruh dengan pernapasan kalian. Jadi ketika ke sana menggunakan masker ya adik-adik. Sekian ya dari kakak Alisa. Dadah, sampai ketemu lagi.